Halo, ketemu lagi di podcast aku, Edi M. Tutuko. Sekarang aku ada di Dusun Tinggal Kulon, Wanurjo, Borobudur. Nah, di sebelahku ada Pak Ipung sebagai praktisi UMKM, pemilik dari Kria Kayu. Jadi, namanya Rikrok, Pak. Rikrok. Pak Ipung, selamat datang di podcast saya. Siap, Pak Terima Edi. kasih Ya, kita udah ketemu. Saya sempatkan diri nih, workshopnya. Saya bilang unik, bagus, luas, gitu Pak ya. Siap. Pak Ipung bisa cerita nggak Pak, bagaimana Pak Ipung mulai pertama kali mendalami apa nih Pak? Jadi produser Kria. yang saya tahu ini pensil Pak ya. Pensil gaul. Pensil Ya. gaul. Ya. Pensil gaul. Pensil gaul. Kayak gini Bang. Ya. Nah, ini gimana Pak mula-mula? Jadi kami 97 ya. 97 itu kami kerja di hotel kena PHK. Kena PHK, kami terus waktu itu kalau mau kerja lagi kita dari nol. Akhirnya karena kami ada Borobudur, waktu itu kebetulan teman itu baru melakukan survei kecil-kecilan. Oh, gitu. Ternyata komoditas yang ada di Borobudur saat itu ada sekitar 125 item. Itu ada makanan, ada souvenir, ada batik, dan pokoknya komoditas yang ada di situ. Oh, gitu. Tapi ternyata tidak ada 10% yang dibikin oleh orang lokal Borobudur. Semuanya dari luar. Semuanya dari luar Magelang. Ada yang dari Pekalongan, ada dari Solo, dari Klaten. Itu apa aja Pak? Itu ada batik, ada souvenir, kerajinan yang dibikin oleh orang Borobudur itu tidak lebih dari 10%. Itu misalnya hanya terasian, pecel, makanan gitulah. Oh, kuliner. Iya, kuliner. Terus ada souvenir dari bambu. Nah, kami tertantang bahwa ini adalah sangat peluang. Tapi kami tidak punya ilmunya. Bagaimana akhirnya kami cari teman ada. Waktu itu kami belum bikin limbah ramah lingkungan. Tapi kami waktu itu... Sebentar Pak Ipung, ya. Ini jadi dari limbah ini? Ya, itu limbah. Gitu. Jadi ini ceritanya gini, 97 tadi kita ceritain, waktu awalnya kami bikinnya adalah fiber. Fiber? Ya, berbentuk Prambanan, bentuk Borobudur, berbentuk stupa, macam-macam. Berarti udah cetakan? Cetakan. Oh. Dan itu bau, karena kita pakai resin. Jadi zat kimia gitu? Iya, zat kimia. Nah, 97, 98 itu kan kena krisis moneter. Ya. Nah, waktu itu dolar dari 2000, kami sangat memorinya sangat tentu karena itu impact-nya ke kami ada sekali. Jadi itu namanya momentum Pak ya? Momentum di mana? Iya. Tipping point. Dolar itu dari 2.500 kalau nggak salah menjadi 13.500 atau 15.000. Sempat 15 Pak. 15 ya? 15. Karena apa? Cetakan fiber itu kita dari resin dan dari silikon. Silikon itu yang tadinya 50.000 itu menjadi 2 kali lipat. Menjadi 10 berdasarkan dolar. Kalau cuma 2 kali lipat itu masih oke. Karena itu import ya? Ya, itu menjadi 350.000 dari 50.000. Itu bahan cetaknya, baru cetaknya Bang. Baru cetaknya. Resinnya dari 2.500 menjadi 12.500. Udah berapa kali lipat itu? Dolar. Karena itu cetakan dan itu kita karena memang. Nah, akhirnya itulah yang menjadi kalau orang bilang musibah jadi berkah. Dan karena fiber itu harus kita di ruang terbuka. Kalau tertutup itu baunya kita bisa pusing. Dan orang asing itu tidak mau karena itu kayak plastik. Iya. Ya, tapi kita kamuflase, kita kasih pewarna PK dan sebagainya kan kayak kayu. Tapi kita sedikit berbohong. Gitu. Jadi tidak orisinil. Ya, jadi gitu. Yang kayaknya plastik dibikin kayak kayu lah. Itu kita teknisnya gampang lah untuk pengrajin. Akhirnya dengan krismon itu menjadi berkah. Kalau saya berlanjut tidak mungkin. Dengan harga yang tinggi. Dengan harga itu kami bisa produksi, tapi tidak bisa menjual. Waktu itu kami krismon itu kami baru mulai sekarang lebih 2 tahun ya, 2 tahun jalan. Itu kami di hotel 10 tahun nggak bisa ke Bali. Tapi dengan kita bikin fiber jadi pengrajin, itu kami punya anak buah sekitar 20 orang. Banyak juga ya. 20 orang. Dan subuh harus sudah karena itu diasong. Ya. Candi. Iya. Dan waktu itu masih kurikulumnya beda dengan sekarang ya. Itu jadi ada Lebaran, Tahun Baru,
terus Natal, tahun baru, Lebaran itu jadi satu kan, jadi peak seasonnya agak panjang. Panjang. Ya, habis liburan itu kami 10 tahun kerja di hotel nggak bisa ke Bali. Dengan kita bikin fiber itu, kita bisa ke Bali 6 hari sampai 10 hari di sana. Karena kami kenapa kami ke Bali? Tatkala kita ketemu turis, ketemu kenapa sih Bali menjadi destinasi ya, utama? destinasi apa yang menarik itu? Akhirnya kami apa sih ini penasaran, iya, Pak ya? akhirnya kami sana sampai 10 hari karena dapat berkah tadi, tapi pulangnya tidak berkah karena resin semuanya mahal. Oh gitu. Akhirnya kami nggak bisa produksi, tapi kami udah sempat ke Bali, udah tahu potensi yang ada di Bali, kerajinan ke sini kami udah kemana-mana. Begini, jadi mempelajari. Ya, paling nggak bikin kopas mati. Observasi. Ya, observasi kecil-kecilan, nanti di copy paste, nanti dimodifikasi. Akhirnya dari situ kita putar otak. Kita tetap harus jalan produksi, kita harus tetap makan dan sebagainya. Akhirnya ketemu apa yang kita itu tidak beli dan tidak tergantung pada harga dolar. Harga dolar. Atau tidak beli produk impor. Betul. Dengan mesin harga impor ya. segala macam. Akhirnya terciptalah kita jadi cari limbah. Potongan-potongan kayu punya tetangga itu kan nggak usah beli. Awalnya sebelum kita pensil gaul nanti ya, itu kita bikin mobil-mobilan. Mobil-mobilan dari cuma dari limbah. Limbah kayu kan nggak usah beli. Kalau di limbah yang dimaksud di sini bukan yang serbuk Pak ya? Enggak, sisa-sisa kayu, potongan-potongannya. Ya, sisa dari orang bangun itu kan nggak usah dibeli kalau di kampung. Diminta aja kan boleh, Pak, minta ya. Akhirnya kita bikin mobil-mobilan. Bahan baku ya? Ya, jadi istilahnya gitu aja. Akhirnya kan nggak usah beli. Dari situ seret awalnya waktu itu ada turis bule dari Spanyol dengan guide. Waktu itu kita masih ngasong, tapi udah nggak seinten. Pak itu sempat ngasongan. Bawa pakai gitu. Kami ngasongnya masuk ke mana? Ke TWCB, ke Taman Wisata waktu itu. Zon 2. Ya, ngasong. Tapi ngasongnya kami agak arif bijaksana, agak elegan. Karena kita hanya naruh barang, tidak ngejar-ngejar. Tidak ngejar-ngejar ya. Kan risih Pak kadang-kadang itu. Kami cuman kita gelar, orang mau lihat silakan, mau silakan, kalau mau tenang saya boleh. Tapi nggak sempat. Kalau waktu yang patung itu anak-anak yang ngasong Pak, yang agresif. Oh gitu. Ngejar pengunjung ya. itu risih loh itu Pak. Kami karena itu udah sedikit banyak kami udah jadi bos di rumah itu. Jadi nggak ngasong ya. Tapi tatkala kena krismon, produksi sudah jalan kalau gitu. Sudah jalan. Tapi dengan krismon tadi kita udah nggak bikin fiber, hanya ngabisin stok. Terus kita ngasong tapi dari kayu. Sudah original. Udah beda. Ya udah cuman patung hanya sebagian aja. Terus kita ada. Misalnya ngabisin stok. Ya. Gitu. Stok. Dari itu kita ada dicari guide dan orang Spanyol itu nyari pengasong sakti yang sekaligus pengrajin. Jadi bukan broker. Ya, kadang-kadang kan pengasong kan hanya jual kan, ambil tempat saya dijual, tempat saya dia nggak bikin sendiri. Nggak bikin sendiri. Jadi yang dicari sama si orang Spanyol ini, pengrajin, pengasong tapi yang pengrajin. Mana ada Pak? Ya ada, kebetulan ketemu saya. Akhirnya ketemu saya. Waktu itu dia bawa sebuah contoh. Kebetulan kami di kayu. Dia bawa asbak dari kayu kelapa, tempat kayu kelapa. Batoknya? Bukan, dari kayunya, glugunya. Glugunya. Ya. Setelah itu nego-nego, oke. Terus ama bikin gangsing, tapi dari kayu. Dan waktu itu karena kami masih newcomer di pengrajin, yang dari fiber ke kayu, masih newcomer, masih kemana-mana. Akhirnya kami masih ngambil di sekitar kami, ya jauh lah 20 kiloan, itu yang bubut, karena itu harus dibubut. Terus gangsing gangsing itu kan ini Pak. Ya, tapi gangsingnya kecil. Itu gangsing itu segitiga, dan ada tulisannya Rick Rock. Itu dibawa ke Spanyol, dan karena tadi kami masih newcomer sebagai pengrajin yang baru, belum punya track record, akhirnya kami harusnya dipesen 35.000, kita hanya dapat 25.000. Akhirnya kita kena komplain. Harus kena denda, harus ngirim sisanya itu yang ngirim. Di penalti ya. Ya, karena kita masih baru. Kadang-kadang tatkala kita ngerjan, waktu itu ada anak
karena liburan ya, liburan panjang dan sebagainya, Rikrok itu ditulis tangan. Kalau di sablon waktu itu belum mungkin, karena medianya bulat ya, kita nggak ada contohnya. Terus kalau di grafir waktu itu belum ada teknologi grafir lah waktu itu kan masih 9 berapa. Akhirnya kebetulan di sini ada sanggar lukis anak-anak. Lukis anak-anak itu dari 12 kita kita ajarin ada anak 6 kalau nggak 8 yang bisa hampir mirip. Kan beruntung karena anak-anak skill karena dia dari sanggar gitu cuma nulis Rikrok gitu warna-warni udah selesai akhirnya bisa. Dan waktu itu anak-anak sekolah karena libur masih 40 hari ya, puasa, lebaran, Natal, tahun baru itu kan bisa jadi 40 hari. Itu tahun berapa Pak ya? Saya lupa itu. 9798. 9798 ya waktunya ya. Ya 979 pokoknya Krismon itu adalah 9798. Itu anak-anak itu kalau sore kan gajiannya mingguan. Kita bukan dalam arti ini eksploitasi anak-anak ya, tapi karena ini anak-anak skill gitu loh. Jadi kita kolaborasi dalam ini kita. Pak kalau boleh ini kita ini dong sekalian mana Pak? Ininya produknya mana sih yang Rikroknya ada nggak yang kita carikan di sana? Kayu. Nanti coba Pak kita taruh kalau itu udah produk lama. Ini bukan ya? Boleh, ini nanti kesini ini. Oh, oke. Saya ngikut aja deh. Ya, nanti kesini. Kadang kan nanti kan ini kan dia podcast gini kan dia nunggu nih yang ceritanya nonton. ini mau kesini. Rikrok itu akhirnya kan anak-anak kalau tongkrong sore jam tangannya baru, sendalnya baru, terus kalau ngerokok kan rokok karena dia mingguan. Karena kita hari Sabtu gajian. Dia itu bilangnya batuknya Rikrok. Terus pakai sepatu, pakai sendal, kesandung ya. Istilah orang Jawa itu kena Rikrok itu tuh. Jamnya gini, Rikrok. Lah yang mempopulerkan atau ide dari mana nama Rikrok? Rikrok itu kami tidak tahu, tapi dari Spanyol itu bahwa gangsing itu harus ada tulisannya Rikrok. Jadi dari Spanyol. Iya, kami nggak tahu Rikrok itu artinya apa. Pokoknya kami dipesan ada tulisannya Rikrok. Nah, dari situ lokal image loh udah jadi brand image. Suatu saat beberapa tahun mungkin wah ini udah jadi lokal image. Ya udahlah kami jadikan nama sanggar kami. Kriya Kayu Rikrok. Ini Rikrok. Tapi karena udah tidak bikin fiber kita pakai limbah. Singkat ceritanya itu udah kita jalan berhubungan dengan turis, bahwa turis itu kita harus on time dan dia tidak mau tahu urusan saya. Kalau misalnya gini Pak Edi, misalnya Bapak datang, Pak mohon maaf ini pekerjaannya libur karena ada cerita not my business. Itu kan bukan urusan saya, urusan saya ini kontainer udah mau berangkat besok. Saya nggak bisa dan kami adalah newcomer dalam produk. Wah ini pelajaran yang harus kita Jadi emang ada mereka tuh kalau sudah ini perjanjian Pak ya, pokoknya sekian hari ya harus Pak ya. Tapi kan mohon maaf Pak, kita orang kampung kan mohon maaf Pak, baru ada orang meninggal, ada orang punya kerjaan. Nah, kami di situ akhirnya kami step by step lah pengalaman itu kami rangkum dan sebagainya sehingga ceritanya udah selesai kami punya brand bahwa Rikrok udah menjadi lokal image, kita simpan, kita jadikan brand kami. Si bule yang Spanyol nggak apa-apa namanya dipakai? Nggak apa-apa dan nggak tahu, mungkin gitu. Dan nggak apa-apa karena nggak tahu. Masalah kalau udah dipatenkan. Ya, tapi karena nggak apa-apa nggak tahu kan karena mungkin juga ngerjekin ipung lah biar gitu. Akhirnya singkat ceritanya awal ada temen dapat sampel pensil kayak gini dari Malioboro. Bung bisa nggak bikin ini? Bisa, itu loh. Kami bikin, unik juga ya, lucu gitu loh. Jadi sebelumnya bukan ini ya, sebelumnya. Tadi dari kayu, habis apa? Yang penting ada nama Rikrok. Ada Rikrok, ya itu udah selesai. Proyek selesai, jadi ini ada proyek baru lagi untuk bikin pensil. Itu untuk cenderamata, anaknya katanya mau nikah. Tapi ternyata setelah dibikin nggak jadi order. Tapi kok kayaknya bagus. Akhirnya kita kembangkan dan sampai sekarang dari kami lupa antaranya 2000 seberapa sampai sekarang ini menjadi tagline menjadi produk British kami. Pensil gaul itu menjadi di Borobudur hanya satu-satunya. Kalau untuk bikin pensil ya satu-satu kami kalau di Jogja banyak. Justru kami di Jogja tidak kami pasarkan di Jogja karena kami berpikir
orang Jogja itu jangankan pegang, lihat aja bikin bisa. Oh gitu. Iya. Suhu kami kiblat kami kalau kerajinan Lihat aja kan, terus ya, bisa. Gitu. nggak usah pegang lah, itu lihat gitu aja bisa. Ya karena kita bisa maklum, ya? ya karena orang Jogja itu ada di sana akademisinya ada, Oh, di sana gitu. ada, Ada kan isi ya. ada macam-macam. Jadi orangnya SDM-nya lebih. Kalau kita kan, mohon maaf dari agraris untuk ke ini kan harus bikin lompatan. Tapi juga nggak mengurangi rasa kami belajar. Akhirnya sekarang menjadi produk kritis kami sampai sekarang ini menjadi kalau rikrok itu pensil gaul. Namanya pensil gaul. Dulu mau dibilang pensil lucu, pensil anu. Nah, akhirnya sekarang jadi pensil gaul. Oh gitu. Dan ini bahan bakunya kepalanya dari biji nyamplung. Buah. Kepalanya ini. Ya, kepalanya ini nyamplung itu. Buah nyamplung itu. Oh, buah nyamplung. Ya, itu ada pohonnya sebenarnya. Namanya kalau bahasa Latinnya Canopilum inopilum. Dalamnya bisa untuk biodiesel. Itu. Ya? Ini pohonnya ada di pinggir-pinggir pantai itu untuk penahan abrasi. Kalau di Jawa itu dulu ada di pinggir-pinggir jalan. Itu bukan kelapa ya? Bukan, cuman mungkin jenisnya palem-paleman. Oh, gitu. Ya, sampai sekarang itu. Terus kalau pensilnya kita masih pakai HB dan ini pabrikan. Oh, ini dibeli Pak ya? Ya, itu beli udah pabrikan. Terus ini semuanya limbah. Dari kain perca, terus ini goni, terus ya ini tali serat nanas, ini ada limbah. Hebat ya? Ya, dan alhamdulillah ini ada souvenir yang untuk hotel di sekitar sini, yang hotel Aman Jiwo. Aman Jiwo. Pakai ini untuk souvenirnya. Untuk souvenirnya. Untuk yang di kamarnya itu. Iya, untuk di kamarnya itu dari awal dia buka sampai sekarang masih jadi. Tapi nggak ada brand Rikroknya, nggak ada. Tidak ada, tapi ada tulisannya Aman Jiwo di sini. Dia pakai Aman Jiwo. Kalau ini kebetulan Pak Menteri Sandiaga Uno. Ada, ya, ada tulisannya. Dan nanti Aman Jiwo. Kapan-kapan nanti Bambang Sarwoedi Pak. Siapa tahu? Ya, kan, jadi menteri juga. Ya, siap. Nah, sampai sekarang seperti itu. Dan kalau sekarang Pak Edi tidak cuma kita bikin produk, tapi kita bikin untuk experience-nya. Jadi untuk wisata edukasi. Jadi anak-anak datang tidak harus cuma beli produk, nggak apa-apa, tapi bagaimana cara bikinnya. Bentar, ini tamu datang ada anak-anak, maksudnya bisa sekaligus latihan. Bikin, iya. Oh, jadi kayak live gitu ya? Iya. Berarti ada kalau di kuliner kan juga ada live cooking betul, ya? Oh, ini juga. Ini kayak batik juga. Ya, ini ada namanya kalau ini kita wisata edukasi atau wisata experience. Khusus buat anak-anak atau umum? Jadi kadang-kadang bule itu kalau nginep di hotel udah 1 hari 2 hari udah boring. Dia pengen mencari aktivitas. Akhirnya aktivitas sini dan hasilnya bisa dibawa pulang. Dan harganya kalau dari sini misalnya ini hanya harga 3.000 sekarang. Dulu dari harga 1.000, harga 600 terus naik jadi 1.000, 2.500, sekarang jadi 3.500. Ini kalau untuk wisata edukasi per orangnya kena tas 20.000. Hasilnya dibawa pulang. Jadi mereka yang bikin sendiri Pak sendiri, kita hanya instrukturin, kita ngajarin, kita pakai. Kalau ini kan safe karena cuma pakai lem tembak, lem bakar pistol. Jadi anak-anak safe. Itu dan itu bisa grup. Kalau misalnya anak-anak sekolah untuk outing kelas, kalau enggak keluarga. Dan kami setelah ini tidak cukup, variannya ada yang lainnya. Misalnya untuk ngelukis gerabah, ngelukis topeng itu hanya variannya aja. Tapi masuknya dari ini Pak, masuknya tetap dari ini rohnya awalnya. Saya baru dengar nih Pak Ipong nih, ternyata Pak Ipong punya banyak skill keahlian ya. Jadi mampu mengembangkan. Betul. Ini enggak cuma membaca peluang aja Pak. Orang kepepet. Itu cerdas tuh Pak. Ya enggak ada. Nah, terus bentar Pak, saya tanya. Gimana? Tadi yang anak-anak tadi kan bikin, itu dia modelnya satu atau banyak? Maksudnya kreasi dia? Ya. Kami untuk pemula hanya kita bikinkan yang simpel. Tapi tatkala itu turisnya itu mohon maaf Pak, kadang-kadang turis asing itu lebih kritis dan lebih apresiasi. Kritis. Ya, kritis dan apresiasi. Beda dengan mohon maaf dengan orang kita. Cuman kayak gitu. Tapi kalau orang boleh tidak mau tantangan seperti itu, kita silahkan. Itu boleh ini. Dan dia justru nggak mau diinstrukturin. Yang penting cuma dikasih tahu ini bahannya, ini kalau ini panas, dangerous, ini gitu. Tapi kalau orang kita kadang-kadang anak-anak kita semuanya suruh nempelin kita, gitu. Nah, kalau orang asing gitu. Dan bahkan kami setiap ada dari situ kan Pak, kita bisa melihat sebetulnya bahwa mereka lebih mandiri Pak. Betul.
Ya, dan mungkin kurikulumnya beda itu. Gitu loh. Kurikulum hidupnya ya kan mungkin tantangannya karena Mindset. ya satu itu, yang kedua kan kita hanya musimnya hanya kemarau sama musim hujan. Iya, Ya sana kan? empat. Sana, nah mungkin Empat. mindsetnya Iya. udah beda. Gitu. Iya, bahkan lebih kreatif ya. Ya, Iya gitu. kayak AC aja, air conditioning. Iya, betul. Iya kan, artinya kita bukan kita yang ciptain Pak. Ya, betul. Ya. Karena kita cukup buka jendela udah anginnya udah masuk gitu. Bahkan di sini kalau di salah satu hotel yang ada di sini resort itu juga memberikan fasilitas untuk UMKM sekitar itu menjadikan atraksi lokal handicraft. Kalau kami karena kami pensil ya nanti kalau misalnya dia ada tamu anak-anak kita dipanggil 1 jam workshop ya udahlah tahu sendiri lah pemberdayaan bukan pemberdayaan lebih dari pemberdayaan itu terus nanti teman-teman yang lainnya juga akan difasilitasi gantian rolling nanti berdasarkan kebutuhan. Saya ngapunten. Ya. Saya potong bentar. Ya. Ini kayak saya udah 3 kali nih tadi Pak. mobil yang giling gerabat. Iya. Udah 3 kali. Jadi ya, Oke, sahabat ya ini saya cerita dikit. Jadi kita nih ada di pinggir jalan rumah Pak. Keren. Karena ini bolak-balik tadi ada suara motor, suara mobil juga suara penggilingan padi yang lewat. Jadi lanjut Pak. Ya. Itu ya. Setelah itu Pak, singkat cerita, kami mulai dari 97, kadang-kadang kami diajak pameran BUMN, ya taman wisata, terus dari Pemda. Tapi Pak Ipung Rekrok belum jadi mitra binaan salah satu daerah. Dulu pernah, kalau dulu istilahnya BKPL, pernah sekali untuk taman wisata. Kalau sekarang kami punya konsep Pak, bahwa kami sebagai pengusaha atau pengrajin itu pengen tidur nyenyak, makan enak. Jadi nggak dikejar-kejar utang. Jadi kami berdasarkan ya udahlah save aja lah, muter bagaimana modal kita, terkecuali emergensi. Kalau kebutuhan kami misalnya 100, kami punya 70, oke. Tapi kalau cuma 100 kita nggak punya 0 ya jangan. Kita punya zero ya nggak usah main-main untuk itu gitu. Kami karena tadi untuk menerapkan mau tidur nyenyak sama makan enak Pak, bukan dalam konsep menu ya. Ini kadang-kadang yang salah-salah teman-teman UMKM bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan biar dianggap sukses langsung yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan menjadikan kebutuhan yang akhirnya kita mohon maaf ya kadang-kadang jadi terjerat masalah ke sini. Nah, kami kebetulan nggak mampu bayar, mampu mengangsur. Ya. Jadi bukan jadi pengrajin tapi justru jadi usaha kecil kebak masalah. Nah, itu. Karena kita nggak tidak introspeksi dengan kemampuan kita. Nah, tadi Pak Edi kami cerita ya setelah kami pameran di Jakarta di JCC Jakarta International Jakarta Convention Center ya Inacraft atau apa waktu itu masih belum kayak sekarang masih koran itu masih didominasi waktu itu koran nasional itu Kompas ya. Nah kami Jakarta Pos Kota ya kalau di sana waktu itu ketemu wartawan Kompas tanya Pak Bung apa Rekrok apa artinya saya cerita jadi Rekrok itu ada 2 versi karena ini dengan Pak Bambang dan ini broadcast untuk teman-teman jadi kami akan berbicara yang original dan ada yang marketable. Luar biasa. Gitu loh. Ini teman wartawan itu bilang, Pak Ipung ini Rekrok itu biar menjual ya. Tadi kami ceritanya gitu. Rekrok itu dulu dipesan dari Spanyol, kami nggak tahu apa namanya, pokoknya Rekrok itu akhirnya kita jadikan brand. Itu aja. Akhirnya sama teman karena melihat cerita saya, storytelling saya, tempatnya masih di pinggir sawah, pinggir jalan yang masih asri, akhirnya dia dibikinkan storytelling bahwa Rekrok adalah kodok ama jangkrik, makanya simbolnya kodok ama jangkrik, kodok ama jangkrik. Kodok ama jangkrik itu yang hidupnya masih ada di lembah, di pinggir sawah, tapi masih belum kena polusi. Dia bersaut-sautan tapi tidak saling menjegal, tapi saling mengisi sehingga menjadi kerompakan dan menjadi harmoni kehidupan. Dan kalau bisa pengrajin pun adalah sustainable. Jadi akan berkelanjutan, keberlangsungannya terus. Makanya tagline-nya kami adalah Rekrok Kriya Kayu Limbah Ramah Lingkungan. Dari itulah sekarang makanya kalau kita ditanya Rekrok apa artinya?
ada dua versi. Versi original dan versi marketable. Itu. Akhirnya itu Pak. SDGs nih. Sustainable Development Goals. Tujuan keberlangsungan. Ya betul, itu kalau pemerintah, kalau ini UMKM harus bisa berkelanjutan juga. Memang begitu kan, ya, harus gitu. terus. Nah akhirnya 2010 kami bikinkan ada fasilitas dari Pemda untuk kita bikinkan hak kekayaan intelektual di bidang merek. Waduh. Akhirnya kami browsing bahwa merek Rickrock hanya ada 3 seluruh dunia. 1 Rickrock nama musisi Amerika atau apa, Rickrock nama grup band, dan satu-satunya Rickrock Kria Kayu Rickrock. Jadi beda apa? Beda ini Pak, beda jurusan. Ya, beda jurusan. Jadi servernya beda. Iya, dan kami logonya adalah kodok sama jangkrik. Suaranya saya heran tuh tadi Pak si yang orang Spanyol itu kok nggak pernah pesan lagi. Nggak udah pesan, hanya sekali, yang pertama dan terakhir gitu. Kayak ini Pak ya, kayak maksudnya kayak ada orang maksudnya kayak memberikan inspirasi kan, inspiring kan. Iya, betul. Dia tahu orangnya dari mana tiba-tiba ngasih saya kerjaan. Betul, ya. Ngasih nama gitu. Nggak usah ngasih royalti gitu. Kalau kalau kita kembali kepada yang Maha Kuasa Pak. Betul, memberikan petunjuk ya Pak. Ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kami lupa Pak kemarin. Ternyata merek itu hanya berlaku 10 tahun. Oh, itu hak paten. Hak paten ya, di bidang merek ya. Kalau kami di bidang merek. Jadi harus di-renewal. Di-renewal harusnya 10 tahun. Nah, saya diingatkan waktu itu kami ada acara di UMKM bersama UGM di Jogja, di Balirung sana Jogja. Nah, ada stand dari Kemenhumkam, Kementerian dan Hukum. Akhirnya yang nangani itu. Iya, makanya kami dicek. Coba Rickrock dicek. Waduh, udah terlambat 1 tahun. Kalau cuma terlambat 3 bulan, kasih free. Kalau terlambat 1 tahun, kita harus awal dari awal, kayak bikin SIM lah ya. Lama dong. Ya, kita kan lama, waduh gitu. Akhirnya ya udahlah. Tapi alhamdulillah rezeki anak soleh. Kembali rezeki anak soleh, Pemda itu memberikan fasilitas lagi setiap tahun ada terhadap 40 UMKM untuk di bidang merek. Mau nanti ada fasilitas halal beda, tapi ini yang untuk khusus merek itu setiap tahunnya dikasih fasilitas. Nanti lewat Padahal berapa Pak biayanya Pak? Itu bisa 3 juta sampai 6 juta. Wah, lumayan Pak. Nunggunya 2 tahun. Nah, itu. Tapi karena difasilitasi. Betul. Nah, sebenarnya bukan kita dulu yang pertama udah difasilitasi, yang kedua sudah nggak dapat karena udah pertama udah dapat. Yang kedua harusnya dialihkan ke UMKM yang lain. Tapi karena di target 40 ada UMKM yang belum pengalaman dan ngeyel, bodoh ngeyel ya. UMKM usaha kecil kebak masalah, usaha kecil minta melulu itu kan jadi, mohon maaf cara berpikirnya. Kalau enggak ini enggak, sementara kan di klinik kaki kalau udah dipakai orang, aduh enggak harus ganti, enggak bisa. Karena ngeyel akhirnya kan dia di di delete Pak, ya di list bahwa masih kurang. Karena dengan waktu dan harus target 40 terpenuhi, akhirnya kami dibel. Pak Ibu masih punya, iya siap. Benar-benar rezeki anak soleh ya. Ya akhirnya udah lolos lagi. Ya, dan itu sebenarnya bukan kesalahan kami karena karena Pemda harus ditarget 40, yang 2 ngeyel harus terpenuhi 40 itu. Jadi memang benar Pak, kan ada firman ya Pak, bahwa rezeki itu bisa datang tanpa disangka-sangka. Ya, itulah Pak, betul ya, Pak. Ya. Nah, ini kan contoh. Jadi kami 2023 atau 2000 kami lolos lagi di akhirnya yang kedua. Sekarang aman Pak. 2003 tahun lalu ya? Ya, yang 2010 tadi kelupaan. Ya ini. Jadi tahun 33 nanti mulai habis ya? Insya Allah nanti biar diteruskan kan ya gitu. Seperti itu Pak, kisah hidupnya gitu loh. Ini menarik Pak Ipung. Nah sekarang Pak Ipung, untuk keberlangsungannya nih, kan Pak Ipung bisa memproduksi, harus bisa memasarkan dong. Betul. Nah untuk pemasarannya gimana? Alhamdulillah pemasaran kami selain offline, ini juga kami baru tadinya ada lewat lewat Facebook, lewat WA bisnis, terus lewat kami kalau dulu ada Tokopedia ya, Tokopedia macam-macam, kami lewatnya Merchant, Grab Merchant ada juga. Sebenarnya fasilitas banyak Pak, cuman kaminya aja yang Pak, karena kami itu masih Pak, MCK Pak. Bapak tahu MCK Pak ini? Manajer campur kuli Pak.
Ya, kalau di tempatnya Pak Edi, kalau dulu saya kalau di sini ditanya, Pak Ipung apa jabatannya? Saya CEO. Apa? Chief of Everything. Sama kan? Apa Ya saja? sama ya iya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kendalanya Ini itu. lucu, Jadi bener. kita nggak mungkin dong semua mau kita kerjain. Apa bisnis online ini kami harus ngamplas, harus ngurusin ini. Ya kami ada yang inti itu kami pemberdayaan lingkungan dan keluarga itu ada 6 orang. Terus nanti kalau rame itu borongan dibantu oleh ibu-ibu. Oh, jadi Ada. sambat ya? Ya, diborongkan gitu. Diborongkan. Nanti udah misalnya nganggitin berapa angan making udah ada Itu standarnya. ngapunten Pak. Kalau Ya. misalnya borongkan itu nanti berapa nih Pak tenaganya? Misalnya Bapak kan, Ya. misalnya ada pesanan nih 1000 Ya. 1000 mie pensil, Ya. kan pasti nggak mampu kan? Ya. Nah, terus minta dari Dibantu. Itu berapa? Borongan. Biayanya? Jadi gini Pak, Biaya mereka bayar per hari ya. atau gimana? Enggak, dia borongan per item. Jadi ini misalnya ini pensil ini satu, harganya 3.500. Kami paling enggak sepertiganya itu 1.000 itu udah kena untuk biaya operasional. Nganggitin sini misalnya 100 rupiah, ini 100 rupiah, ini 100 rupiah. Nanti ngasih mata 100 semua ya. Kalau diakumulasi kita jadi kena 1.000 kurang lebih. Dan nanti kita kan bikinnya Pak, kadang-kadang kita kalau ini pas nggak musim peak season, kami paling nggak ini harus bikin 10.000 piece per bulannya. Ya? Ya 10.000 piece itu kami udah kita bagi-bagi. Ada yang untuk souvenir hotel, ada belum nanti yang eksidentil. Eksidentil itu orang datang untuk nikahan. Beli, iya. Ya karena ini COVID pandemi ya mohon maaf. Pokoknya nggak ada orang nikah rame-rame kan. Nah, tapi sekarang udah mulai pesen paling nggak kan. Kalau yang medium ke atas itu paling nggak pesennya 1.000. Kalau yang menengah ke bawah 300 sampai 500. Nah itu belum kami ada yang perusahaan dari hotel harus pesen itu kan harus kita bagi-bagi. Belum kita kerjasama dengan batik keris. Batik keris itu dijual untuk seluruh Indonesia. Sukoharjo. Ya itu tapi dia produknya pensilnya ada capnya Indonesia. Terus kita batik kita pakaiin batik. Tapi batiknya perca. Itu kita udah kerjasama setiap bulannya mungkin 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000. Tapi pensil dari sana. Tuh belum nanti yang hotel untuk souvenir. Sampai saat ini dari pandemi sebenarnya kami adalah vendor dari sebagian di Jogir Bali. Ya, karena tadi obsesi kami bahwa kami kenapa Bali begitu akhirnya kami setiap tahun itu pameran ke Bali, memang kasih contoh di Jogir dan setelah 3 tahun baru coba-coba, alhamdulillah suatu saat kami di 2017 atau 2018 kami lupa itu sampai ke angka 125 juta untuk order dari Jogir. Dan alhamdulillah lagi itu rupiahnya atau? Ya rupiahnya. Harga ordernya nilai kontraknya ya selama 3 bulan. Oh, selama 3 bulan. Tidak cuma pensil, ada 12 item yang harus kita sediakan untuk ditaruh di sana Pak? Iya di Jogir. Dan itu lucunya waktu itu masih 2.500. Kami coba cek ya. Itu kayaknya bukan sistem konsinyasi Pak. Enggak, kalau dia enggak, dia langsung cash. Jadi berani ya Pak ya. Gede kan karena barang datang dia langsung nanti diteliti nggak ada yang masalah transfer gitu. Hebat ya. Kerjasamanya enak dong kalau gitu. Ya, itu kami udah 10 tahun tapi tidak pernah pakai DP. Dari awal udah dibilangin bahwa semua vendor yang ada di Jogja tidak pakai down payment. Tapi setelah barang dikirim tidak ada masalah, dicek, akuisisi lolos, kontrol, iya, transfer paling ya 3 hari atau seminggu. Luar biasa juga. Ya sampai itu, tapi alhamdulillah pandemi ini belum sampai saat ini belum order lagi ya maklum karena pariwisata baru bergeliat bangkit ya, kan? Ya gitu. Kemarin kami udah coba komunikasi ada di status belum ada. Mungkin stoknya masih banyak soalnya sekali pesan kan 10.000. Oh gitu Bang. Kalau gini loh Bang, makanya orang punya duit ya. Jogir waktu itu misalnya kita beli dari kami 10.000 itu berarti kan 10 juta. Dia jual 25 juta. Wih. Ya karena 2.500 dari kami sana. Ya gitu. Ya tapi oke lah kami BIP dan kami punya brand nggak masalah. Dan karena dia juga punya cost yang harus dibayar. Tapi kan itulah. Gitu. Ini Pak Ipung cerita di sini nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Ini oke maksudnya nggak ada raja. Maksudnya ya dengan harga ini karena dia juga harus ada cost. Ini Bapak tahu yang ada di Aman Jiwo.
Dari kami hanya harga 35.000. Tapi tatkala di Satu. 3 item gini ya, nanti ada. Oh, ini begini Iya, nih ada 30. packingnya ya. Tatkala dijual di sana kebetulan ada tamu yang menginginkan karena tidak dapat souvenir di hotel, itu dijual $10. Wah, 150.000. Nggak apa-apa, karena dia memang juga harus bayar tag and service dan sebagainya. Dan kami dengan harga itu kami udah BIP, udah Iya, Pak, lebih. udah untung dong itu. Ya, dengan kami satu set yang harusnya hanya 10.000, ini 10.000, kami udah itu. Belum itu nilai kami yang tidak terbelikan adalah kami bisa masuk di Aman Jiwo Resort itu adalah sesuatu peluang yang sangat tidak Itu mudah langsung untuk. ke Aman Jiwo, ceritanya gimana kok bisa Aman Jiwo ke Ya karena mungkin Aman Jiwo juga ingin memberdayakan UMKM lingkungan, karena dia juga punya harus CSR yang berbeda, pemberdayaan masyarakat, akhirnya mungkin setara, dan itu ya mungkin karena juga rezeki anak soleh aja Pak, karena nggak ada yang lainnya Pak ini, mungkin nggak ada yang lainnya, ya nggak apa-apa lah itu tunggal nih ya Pak. ya. Terus hotel yang lain kayak Pelataran, Pelataran Istidentil yang rutin itu Aman Jiwo, yang di atas Borobudur Villa, ada kan ya, yang di atas tuh? yang Borobudur Villa. Oh, itu Borobudur Borobudur Villa. Villa, tapi beda item. Yang yang Aman Jiwo itu sini ada, Duk, pinjam yang Aman Jiwo, Duk. Ada tulisan sama packingnya. Kalau udah sampai sini udah selesai dong Pak? Ya. Jadi cuma sampai sini toh? Betul. Kadang-kadang malah justru nggak dipakai Pak, karena hanya untuk hiasan. Itu kami yang merana Pak. Kalau ini dipakai, itu hanya 3 bulan harusnya selesai. Habis sampai ini boleh sampai atas. 3 bulan Pak. Kalau dipakai secara ya continue, misalnya untuk nulis, untuk gambar, itu paling 3 bulan. Tapi saya sedihnya karena tidak dipakai, justru hanya untuk hiasan. Iya. Nah, itu. Padahal ini kalau boleh di sekolah-sekolah mereka di sana, di luar negeri, mereka gini kan menarik tuh. Betul. Nah, sebenarnya ada sentra yang bikin pulpen dari bambu. Itu kita kadang-kadang kolaborasi. Pulpen dari bambu? Pulpen dari bambu. Itu ada sentra di Kecamatan Borobudur. Nah, tapi jadi kos Pak. Jadi kosnya jadi mahal. Jadi kalau misalnya ini 3.500, itu jadi bisa angka ke 5.000 dan sebagainya. Kadang-kadang orang beli souvenir kan pengennya banyak. Ya. Sedikit banyak tapi murah. Ini mau diperlihatkan ke gini. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masuk aja. Nah, ini yang pulpen. Ini kolaborasi pulpen. Kalau ini 3.500, nanti 3.500, ini udah jadi enggak 5.000. Tapi ini pulpen. Ini yang bikin teman UMKM yang lainnya. Ini Pak. Nah, dari. Dicabut. Ya, ini ada Borobudurnya. Ya, dicabut. Nah, oh iya, ada Borobudur. Ya, ini teman yang bikin. Kita kolaborasi. Kita hanya ngiasin aja. Bapak ngiasin yang ininya? Iya, ngiasin atasnya aja. Dia yang bikin materialnya. Bahkan kami pernah ada order dari Surabaya dikirim Bali. Tapi dia bikin dari ininya dari Tasik turun ke Magelang. Tasikmalaya? Iya, Tasikmalaya. Dari Tasik ke Tasikmalaya ke Magelang, saya hiasin, saya kirim ke Surabaya baru kirim ke Bali. Iya, muter. Suatu saat saya coba putus biar lebih efisien ya, untuk kita ke temen ini yang Borobudur. Nah, ternyata kendalanya UMKM itu kadang-kadang inovasinya, fight-nya kadang-kadang kurang. Gini aja udah laku gitu. Kenapa mesti ribet gitu? Karena yang dari Tasik itu lebih detail. Wah, kalau ini kan cuma cap Borobudur. Ya. Nah, ternyata setelah saya survei ke UMKM-nya, itu ternyata beda cara bikinnya. Di Tasik. Kalau di Tasik itu udah dia pakai listrik. Jadi konstan. Mau bikin 1.000 itu arus yang di panasnya itu tetap. Karena udah di dia pakai listrik. Kali, Pak, ya? Iya, dia pakai listrik. Pakai listrik modifikasi ada kayak solder, tapi dia dimodifikasi. Itu kan akhirnya bikin 100 atau 1.000 tetap sama, konstan. Karena udah dengan listrik. Tapi teman-teman yang lokal ini, dia masih pakai, kalau dulu pakai lampu petromak, dihilangin kaosnya, terus dipanasin. Sekali yang pertama kan panas sekali. Yang 10 kan udah nggak panas. Itu kendalanya. Tapi kalau yang listrik beda kan? Kalau yang listrik kan 100 konstan. Iya. Akhirnya kami nggak mampu melayani itu. Tadi tetap kita ngambil teman yang dari supplier dari Bali, tetap ngambil dari Tasik. Tapi ternyata sekarang Tasik juga kekurangan bahan baku, ngambilnya juga dari Borobudur, dibawa ke sana lucu kan.
Nah itu muter Jadi gitu, memang bulat. ya, ada Nah, apa ya? Ada nah, kayak bagi-bagi rezeki nah kali ya Pak itu ya. sebenarnya ya nganu itu harganya seperti itu. Karena ini bambu ini kan hanya limbah. Ini tidak dibudidayakan karena bambunya itu tidak nilai ekonomisnya kurang tinggi. Karena ini kalau di cuman kadang-kadang cuman buat apa tempat cabai atau apa itu untuk apa kalau istilah kita itu apa ya lanjaran gitu. Dan karena sering dimakan bubuk. Ini hanya Sayap, ini jembak. hanya ini hanya apa carang itu apa ya Pak? Batangnya dan belum dibudidayakan. Nah ini kami masih berpikir sama teman-teman, sama apa kalau ada tempat yang misalnya yang spis yang kosong buat ditanemin ini karena ini punya nilai jual. Iya, iya. Dari pohonnya pohon apa Pak? Bambu ini bambu ampel. Bambu ampel. Yang biasanya kalau nilai ekonomisnya di bawah, Di bawah. tidak terlalu tinggi Dibanding bambu yang lainnya, misal bambu gombong, bambu petung, bambu apa. Tapi paling enggak kan misalnya ada spesies ini biasanya hanya untuk misalnya untuk apa ya Pak, tanggul yang mau apa? Mau roboh ini untuk patok itu. Nanti akhirnya hidup. Jadi tidak sengaja dibudidaya, tidak sengaja dikonservasi. Hanya ala kadarnya. Nah, setelah ini ya sekarang baru teman-teman baru berpikir tasik aja kekurangan. Kenapa kita enggak? Ya, itu. Tadi ya Pak, kembali kalau yang Aman Jo itu yang ini. Ini nanti packingnya ini. Ini isinya 3 gini. Nah, sengaja packagingnya memang itu. Karena limbah ramah lingkungan dan di Aman Jo itu tagline-nya juga gitu, dia tidak mau ada plastik di dalam hotelnya. Itu. Nah, nanti gini udah. Nanti ada kodenya kalau green semua ya, Pak? Iya, green-nya. Ya. Save planet, save earth. Ya, seperti itu, Pak. Jadi gini ya. Gitu. Cuman gini aja ya. Iya. Ini orang dikasih gini seneng ya souvenirnya. Ya kalau orang bule mungkin aspirasi, kalau kayak kita kan ini wadah bako atau apa gitu lah. Kayaknya kan gitu. Lihatnya masih sebatas itu aja, Pak. Ya. Kali juga buat di sini, kalau di sini mungkin dibuat tempat charger Pak. Kalau mau pergi kemana-mana, boleh ya. Kabel taruh sini. Boleh juga. Kalau kita untuk tembakau. Kalau ini hanya ini patung pengembangan tadi untuk wisata edukasi. Jadi tidak hanya sekedar bikin pensil, tapi bisa menghias atau menggambar patung. Gambarin topeng ini Pak kayak gini. Ini Pak, mudah-mudahan nih saya nyela bentar Pak. Mudah-mudahan Pak Sandiaga lihat podcast ini Pak ya. Nah ini ada Sandiaga. Betulan itu waktu ada kunjungan Pak Sandiaga Uno bikin tanda tangan itu. Jadi mohon nih Pak Ibu nggak sampaikan ke sini Pak. Nih siapa tahu Pak Sandiaga lihat podcast ini. Ini Pak Sandiaga nih punya Bapak nih. Jadi ini Pak jadi harganya unlimited dan ini bukannya tangible, tapi bukannya intangible tapi udah tangible. Harganya tidak ya kan? Dan juga nggak ada yang beli. Tapi nggak apa-apa. Tapi kami bangga bahwa ini Pak Menteri pernah rawuh sini dan ini buktinya ada tanda tangannya Pak Sandiaga Uno. Itu Bapak bikin berapa Pak? Cuma ada satu karena dia hanya tanda tangan satu. Sandiaga, ini tanda tangan sama tanda beliau. Tangan iya, tanda tangan beliau Sandiaga Uno. Cuman gini Pak, Sandi Uno. Iya, Sandiaga Uno. Pak Menteri iya itu tanda tangannya. Ya, nama yang mahal kayak itu, orang yang bule mahalnya ya. itu ya. Yang mahalnya itu yang mahal itu. Yang unlimitednya itu. Kadang orang Indonesia kalau tanda tangan buru-buru gitu kan. Takut di copy. Nah, itu seperti itu. Ya. Tadi Bapak belum ceritain nih Pak tuh. Nah, kalau ini hanya pengembangan aja. Jadi kalau orang kesini itu kan banyak pilihannya. Tidak hanya bikin pensil, tapi mewarnai. Ada mewarnai gerabah. Gerabah juga ini bikinan temen. Kita kolaborasi. Ini gerabah Pak? Ya, gerabah. Ya, gerabah itu ya, tanah liat. Tanah liat. Yang ke Pak Poyo nanti jenengan tanah liat. Kami kolaborasi. Jadi makan jangan sendiri Pak. Kami berbagi. Ya, jangan dimakan sendiri, tapi kita berbagi. Ini yang memang bikin begitu kan Pak, kearifan lokal ya, kita kan gitu. Pak. Itu rezeki kan lewat kita kan kayak gitu. Teorinya Pak. Oh, itu sengaja lobang Pak ya? Ya, ini untuk naruhnya kan. Oh, sengaja. Maka saya kan kok ada lobang di situ dagunya. Ya. Ini hanya pengembangan juga, ini pengembangan. Jadi kita untuk mewarnai. Ini buat sendok sayur? Enggak, itu pensil tapi topeng. Tadi topeng. Ya. Sendok. Nah, ini kan bisa buat sendok sayur juga dibagi cekluk. Tapi kan nggak bisa untuk dilukis kalau itu. Oh iya. Karena yang ini untuk cermin, itu juga untuk dihias, untuk kaca diri Pak, untuk introspeksi Pak. Masih ganteng atau enggak gitu lah.
Iya, iya. Nah, Ini jadi ada nih. ya. Oh iya. Oh iya. nih. Jadi di sini kadang-kadang kita bikin cerita, Pak. Kenapa kita anak-anak kita suruh ngajar mewarnai, bagaimana dia mix apa warna, dan kita biarkan aja. Jangan nggak usah didikte, biar dia berkembang. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan harus, ini. Belum tentu baiknya anak-anak itu untuk orang tua, baiknya orang tua itu baik untuk anak-anak, tapi baru berkembang. Nah, kesalahan kita kan kadang-kadang gitu, tidak diajarin bagaimana kita sering untuk mewarnai dan apa, bahwa hidup itu apa ya, warna. ya, penuh warna. Akhirnya dewasa mewarnai kehidupan orang lain kan ya, jadi kacau itu, Pak. Akhirnya kan itu yang nggak boleh. Aduh, Itu kan Pak gitu. Ipung ini Itu mah. kan nggak boleh Iya, gitu loh. iya, Ini iya. makanya anak-anak Tapi biar dulu jenengan lah. kok pinter banget sih, Pak. Ya, anu gitu. ya. Nah, ya, cerita itu kan yang menjadikan bumbu. Cerita. Jadi ini orang itu jadi beli gitu. Iya. Ini yang menarik gitu. Iya, ini Sama susah nih sebenarnya, ilmunya nih. ya gitulah, Pak, gitu. Dan kita kan orang pariwisata, orang datang ke sini kita tetap harus greeting, welcome. Bapak tahu kalau kami SOP kami bahwa orang yang datang ke sini ke tempat wisata kami semua kita perlakukan tamu yang silaturahmi. Bahkan kita ada tanaman salak, kalau ada rambutan itu kita suruh coba icip, petik sendiri. Tapi dilarang free, dilarang pakai tas kresek. Soalnya kalau pakai tas kresek nanti nggak kebagian Ya, belakangannya. ram. Ya, Oh. Nah, iya kan. Kalau misalnya Bapak nanti icip, boleh makan di situ sepuasnya, boleh. Tapi dilarang pakai tas kresek. Soalnya kalau pakai tas kresek nanti yang belakang nggak Ya, kebagian. kebagian. Iya, Oh. gitu. Kita mendidik untuk itu loh. Ya, dan lagi kan ramah lingkungan juga, Pak. Betul. Iya, Ya, kita gitu. plastik-plastik terus kan. Jangan. Ya, itu seperti. Jadi kami juga mengembangkan gitu, Pak, farmakultur gitu loh. Orang petik, lihat pohon nyamplung, lihat rambutan. Ini luar biasa. Pak Kalau Ipung. mungkin kalau orang kita nggak begitu tertarik, Pak. Tapi kalau orang Eropa nggak pernah lihat pohon salak, kayak apa pohon salak? Pohon Ini salak sesuatu pun yang menarik. betul. Makanya kami kadang-kadang kalau tamu pakai VW, pakai kendaraan itu di sini nggak nyaman, Pak. Justru nggak nyaman. Yang nggak nyamannya itu guide-nya, Pak. Karena apa? Harusnya durasinya itu hanya 5 menit kunjungannya. Di sini 1 jam. 1 jam. Karena kita terangin salah. Ini sama nih kayak podcast kita, Pak. Ya, Lebih gitu. dari 30 menit. Itu nanti Ya, apa, diedit. Pak? Ya. Jangan, Pak. Terus itu, Pak, ada foto-foto tuh. Ya. Itu apa aja tuh, Pak? Foto Itu foto ada Pak Menteri, ada kepala dinas, terus ada dulu kita kerjasama dengan dengan kedutaan besar Skotlandia. Itu pernah wakil dubesnya itu datang ke sini dan hanya untuk makan buntil. Buntil itu makanan khas yang dari daun talas. Kenapa Iya. kok sampai wakil dubes itu? Itu wanita itu? Iya, wanita Yang itu. pojok? Iya, pojok itu. Kami pada waktu itu ada pemberdayaan lingkungan untuk menanam klengkeng. Pohon klengkeng dari donasi dari CSR dari Skotlandia itu memberikan, dan kami sebagai orang lokal hanya dampingin. Karena apa? Bahwa Borobudur itu harus di manage, jangan yang ramai itu hanya sebelah timur atau sebelah selatan. Tapi kalau bisa dampak multiplier effect-nya itu muter Borobudur. Akhirnya kalau di tempat kami adalah nanti basicnya adalah budaya dan craft, yang lainnya agro. Pengen kita gitu mentionnya. Akhirnya ketemu dengan Skotlandia itu wakil duta besar Skotlandia yang antusias, akhirnya memberikan tanaman 1000 klengkeng 1000 bibit. free, ya. Bibit. Iya, bibit. Maksudnya untuk nanti itu untuk Borobudur yang sebelah pintu barat daya, perbatasan dengan kecamatan yang lain. Akhirnya orang ke Borobudur kan akan muter, tidak hanya ke sentra khusus mana yang ramai, tapi kalau bisa ramenya dipecah. Kami udah berpikir seperti itu dari 2017. Dan kebetulan lagi yang unik, yang membedakan budaya kita dengan orang asing, itu selevel wakil dubes. Kalau pegawai negeri itu kan udah pakai, kalau orang kita itu udah pakai pengawalan, udah Eselon 1. wah eselon 1. Itu tidak dengan pembantu. Dia kebetulan masih bawa anak bayi, dia nggak pakai pembantu. Dia menyusu, minta tempat khusus. Pak, Ipung ada ruangan kami untuk menyusu. Kalau orang kita, Pak, naik jadi jabatan kepala dinas langsung difabel, Pak. Karena tasnya dibawain. Jadi autis. Pak Edi jadi kepala dinas. Jadi kalau mau masuk mobil, akhirnya kan jadi autis, Pak. Apa nggak bisa. Mohon maaf. Ini bedanya. Makanya budaya itu.
Dan itu kenapa senang sekali di sini, karena kebetulan dia habis apa? Ada acara. Enggak, dia itu sebelum di sini itu dia dinasnya itu ada di Afghanistan atau apa. Itu setiap hari hanya ini dengar kok saya dengar ada bau cengkeh ya? Nggak ada. Enggak. Belum, Pak, belum. Paling ada orang mungkin ngerokok di seberang sana yang enggak, Pak, kalau baunya. kayak di Kopeng itu kan kalau cengkeh dijemur kan suka Enggak, bau. ini enggak. Oke, Itu, lanjut Pak. Ya, Menarik seperti ya, itu. menarik Nah, ya. Jadi kenapa foto-foto itu saya taruh? Sebenarnya bukan terlalu penting untuk kami, tapi untuk cerita ke anak cucu, ya, untuk generasi. Kamu udah karya apa? Kamu punya. Tapi anak-anak sekarang kan perlu bukti, nggak perlu hanya omongan. Kami nggak bisa ini cuma bukti ngomong. otentik nih, Pak. Ya, ini yang terpenting apa? Ceritanya ada di sini. Ini loh ada ceritanya. Terus ini ada artis sama Nduk, anggota DPR waktu itu. Tantowi bukan? Bukan, si sama Trio Libel. Krisna Mukti itu juga sampai hadir ke sini. Iya, itu kebetulan dia dulu pegang di Komisi 10 bagian pariwisata. Akhirnya kita kan bersentuhannya dengan orang-orang pariwisata. Seperti itu, dia juga antusiasnya. Nah, ini hanya sekedar untuk cerita tatkala kita karena biasanya, Pak, kalau anak-anak sekolah sini datang ke sini ada anak 50 apa? Kita beri apa? Semacam motivasi dulu cerita. Saya kok penasaran, Pak, maaf saya potong. Kenapa wakil dubesnya itu sampai pingin ngersake buntil? Karena ternyata dia itu dari Afghanistan itu setiap hari kena bom. Keluar itu bunyi bom, stres. Di Indonesia sebelum di sini. Iya, sebelum pindah di sini, dan acara di sini dulu di Jogja itu disuguh dengan makanan tradisional itu. Akhirnya dia meresmikan Pohon Klengkeng, ngecek keberadaan Pohon Klengkeng itu, dia minta dibikinkan menu yang tradisional. Akhirnya senang dengan buntil itu tadi. Luar biasa ya. Dan yang menginspirasi kami itu, orang asing kok begitu gitu. Jadi pejabat selevel dubes pun kan tidak pakai pembantu gitu. Padahal sementara itu wakil negara loh. Betul. Kita baru ke Madinah ya. Udah kayak autis itu. Udah kan bodyguardnya udah 6 ya kan. Pembantunya udah 6 kan ya gitu. Dan uang negara semua gitu. Ini loh yang perlu ya kita yang perlu perlu belajar dari mereka. Dia bilang gitu. Saya bisa kalau mau mau bawa pembantu, mau bawa tapi itu uang negara, kami masih bisa. Ini kan kearifan lokal yang harus sebenarnya orang Indonesia, orang kita itu yang harusnya belajar. Kok justru mereka malah gitu seperti itu. Namanya siapa sih, Pak? Kami lupa, Pak, namanya saya lupa. Masih dinas. Masih di Jakarta. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau belum pindah ya masih di Jakarta. Karena kami masih ada kerjasama klien. Negara mana? Skotlandia. Itu kalau orang boleh kan skat. Ya, coba skat. Terus itu ada kita kerjasama dengan UNESCO, itu direktur UNESCO yang waktu itu di Jakarta. Mrs. Soris apa? Ya, yang ini. Yang sebelah kiri. Ya, waktu itu mapping dengan Australia itu bikin mapping UMKM. Ya, jadi bikin peta. Nanti saya foto, Pak, saya tampilkan di silakan di videonya. Jadi nanti yang kita sampaikan itu pemirsa gini, sahabat juga, ini tahu yang dimaksud. Oke. Jadi sebenarnya kami bukan norak hanya kayak gitu, tapi ini di balik foto itu ada ceritanya dan bisa kami berikan edukasi ke anak-anak. Kenapa mesti dikasih background hijau, Pak? Hanya kebetulan aja. Kami bukan orang partai, tapi hijau itu kan sama dengan ramah lingkungan. Jadi itu simbolnya hijau alam. Ya. Begitu, Pak. Green grass, blue sky. Gitulah. Oke. Pak Ipung, siap. Ini udah banyak sekali Pak Ipung cerita. Apalagi nih Pak yang mau disampaikan nih Pak? Mungkin Pak Ipung punya buat menginspirasi. Oke. Kami karena kami basicnya UMKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah sebenarnya itu kalau di BI itu udah ada aturannya dengan aset segini mikro dan menengah. Tapi kadang-kadang mohon maaf Pak, kami pernah ikut semacam FGD ya, ada seorang ada seorang akademisi itu bilang bahwa UMKM itu usaha kecil melulu, kalau enggak usaha kecil mayai, seolah-olah menjadi troublemaker.
Tapi Ada mindset seperti itu. nah, Stigma. iya ada stigma itu. Nah, kami sebenarnya berontak dan kami tidak rela kalau teman-teman UMKM dibilangin gitu. Meskipun itu hanya kasus ya, mungkin ada secara personalnya. Beberapa sih Pak, Iya, beberapa itu. enggak Ya, semua. karena kadang-kadang UMKM itu kalau ada di acara-acara itu minta melulu, minta bantuan, pengennya Pak dibantu ini dibantu. Itu paradigma itu harus dirubah. Bahwa yang namanya UKM adalah usaha kecil miliarder. Usaha kecil miliarder. Usaha kecil kebak manfaat. Ya, kebak manfaat. Manfaat untuk ternyata Pak Edi dari kesini bermanfaat untuk disarankan untuk menginspirasi yang lainnya. Kami karena dari UKM. Terus yang terpenting adalah small is beautiful. Itulah. Ada juga Pak, Oke, ada iya. buku juga tuh Iya. yang slogannya gini Pak. Ya, gimana? Waktu kalau orang mau berbisnis kan kadang suka takut-takut gitu Pak Ya. ya. Nah, ada sih Pak slogannya gini. Ya. Start small, Ya. move fast, Ya. start small, Start think big, ya, berpikir besar. Ya. move fast, bergerak cepat. Nah, itu yang bahasanya biasanya Pak siapa yang pakai celana pendek itu dulu Pak Bob Sadino. Ya, kalau kami gini Pak, sama mungkin hanya versinya beda. Kalau kita mau memulai sebagai UMKM atau usaha kecil mikro menengah, ya jangan berbicara not do it but do it. No do it, not do it tapi but do it. Kerjakan, action. Buktikan action dulu. Nanti hasilnya akan mengikuti. Ya, karena perlu bukti. Hasil tidak pernah membohongi prosesnya. Jadi not do it but do it. Itu Pak. Itu Pak Edi. Ya. Pak Ipong, ini saya dapat pelajaran banyak hari. Saya banyak belajar dari Bapak nih. Oke Pak Ipong, saya pikir ini kita udah panjang, udah lama Pak ya. Sebetulnya enak juga sih Pak ngobrol Pak. Apalagi kalau nggak pas bulan puasa Pak ya. Ada kopinya, kita masih ada salaknya, ada rambutan, ada gorengan. Next time Pak, next time. Pak Ipong. Ya. Oke sahabat semua, ini aku pikir cukup sampai di sini ya. Udah banyak Pak Ipong cerita tentang Rickrock, tentang pensil dari kayu, kemudian juga kolaborasi dengan pulpen dari kayu juga. Nah, beberapa pesan yang bisa disampaikan bahwasanya bahan bakunya ini sempat kurang dan ada kalanya memang kita harus menanam juga bahan bakunya sampai dari Tasik aja ngambil dari sini. Ini luar biasa. Kemudian produknya juga udah sampai di hotel sekelas Aman Jiwo, mudah-mudahan bisa terus langgeng ya Pak ya. Amin. Dan kemasannya juga bagus, pakai ini jadi ramah lingkungan, go green semua. Ini luar biasa. Pak Ipong Anda ini Pak, saya pikir seorang apa ya namanya, visioner juga Pak ya. Jadi ke depan udah memperhitungkan bagaimana nantinya produknya bisa ramah lingkungan, kemudian juga akan apa ya, bisa kayak bisa mendorong yang lain atau memotivasi yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Betul ya. Nah terus ini juga Bapak juga memperlihatkan banyak kunjungan dari ada tamu negara, ada tadi dubes dari Skotlandia, kemudian juga sampai Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno datang ke sini. Ini luar biasa sahabat. Nah, jadi saya pesan nih kalau misalnya mau ke Borobudur selain ke Candi, nah di sekitarnya ada 20 desa, termasuk salah satunya desa Wanurejo. Ya. Kalau untuk dusunnya tinggal pulau. Nah nanti mampir ke sini nih, Kriya Kayu Rickrock. Tinggal klik Pak di Google, Rickrock muncul. Tinggal klik di Google Rickrock. Ada IG-nya Pak ya? Ada. Nanti IG-nya saya cantumkan di deskripsi Pak ya. Siap. Kalau saya boleh cantumkan nomor handphone, kalau nggak keberatan, nanti siapa tahu ada yang pesen. Siap. Kalau nggak nanti di IG nanti udah ada semuanya. Ada map, ada contact person, ada semua. Gitu Pak. Gitu aja nih sahabat semua. Pak Ipong terima kasih. Sama-sama Pak Saya Edi. udah diterima. Mudah-mudahan podcast ini banyak nanti yang nonton. Ya, karena suka kesel nih Pak ngucapin. Banyak yang nonton, kemudian juga membuat inspirasi bagi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pak Ipong. Sama-sama Pak Edi. Ya, sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih.